kami ketemu badut SpongeBob dan Doraemon. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu. Tiba waktu pulang, mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu. Tiba waktu pulang, mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu. Tiba waktu pulang, mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu. Tiba
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Confidence in Science ceritanya ditulis oleh Lee Ye-jin, digambar oleh Chun Suk Yun. Gimana ya caranya merangkai sirkuit listrik? Wow, bola lampuku menyala. Kok kamu gembira sekali? Kenapa lampuku tidak menyala ya? Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Ini menjadi penjelajah gua. Hore! Halo! Saatnya libur musim panas. Huni mengunjungi rumah nenek. Pada liburan kali ini, Huni bisa main sepuasnya di rumah nenek. Dia senang sekali bermain bersama Coli, sepupu Huni. Huni dan Coli pergi ke bukit di belakang rumah nenek. Ada bayi kelelawar tergeletak di mulut gua yang gelap. Huni mengangkatnya dengan hati-hati. Ada bayi kelelawar si kecil. Diangkat sama Huni. Kelelawar kecil ini sepertinya tersesat. Kasihan sekali. Ini kelelawar mungkin ada di dalam gua. Ayo kita antarkan. Dua anak lelaki itu masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Di dalam gua gelap sekali. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Coli, aku takut gelap. Pulang dulu yuk, ambil senter. Huni dan Coli pulang tergopoh-gopoh. Mereka menaruh bayi kelelawar di kardus kecil. Coli sibuk mencari senter. Huni pun turut membantu.
Buka lemari. Senternya tidak ada. Di sini juga tidak ada. Senter, di mana kamu? Tidak ada senter di sini. Huni dan Coli mencari kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukan senter. Apa ya yang bisa digunakan untuk menerangi? Huni mengambil lampu meja. Kita bawa lampu ini saja. Tapi lampu ini tidak ada kabelnya. Di gua tidak ada stop kontak untuk mencolokkan steker. Karena di gua tidak ada stop kontak, kita perlu senter yang menggunakan baterai. Ya benar, kita bisa membawa baterai. Itu kubas baterai. Culi masuk ke kamar, lalu keluar dengan membawa baterai, kabel listrik, bola lampu, saklar, dan diagram sirkuit. Ayo kita membuat senter sendiri. Kalau kita bisa memasang senter di topi, pasti keren. Kita jadi punya topi penjelajah. Kurasa aku bisa membuatnya. Aku pernah belajar di kelas sains. Oh, asyik, katanya Huni. Kita akan menjadi penjelajah gua. Hore, aku sudah tidak sabar. Aku mau coba, kata Huni. Oke, kamu boleh coba membuatnya sesuai diagram sirkuit, kata Coli. Ini diagramnya. Lampunya tidak menyala. Nih, lampunya kok nggak nyala ya? Kamu belum menghubungkan kabel ke bola lampu. Kalau kabelnya terputus seperti itu, listrik tidak mengalir dan bola lampu tidak menyala. Ini ternyata kabelnya belum dihubungkan ke lampu. Setelah dihubungkan, ting, nyala. Huni melonjak kegirangan, yeay. Namun Coli tampak sedikit khawatir. Cahaya lampunya agak redup, cukup terang tidak ya untuk menerangi dalam gua. Coli mengambil baterai tambahan. Kalau kita tambah baterai lagi, lampunya akan lebih terang. Huni menambahkan satu baterai lagi. Namun bola lampu tidak menyala. Coba kamu periksa arah baterai. Kalau kedua baterai dihubungkan ke kutub baterai yang sama, lampunya tidak akan menyala. Oh iya nak, ini kan kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, coba dibalik. Jadi positif, negatif. Ting, jadi nyala. Ternyata Huni mengubah arah salah satu baterai dan menghubungkan kedua baterai itu lagi, bola lampu menyala. Arus listrik mengalir dari kutub baterai positif ke negatif. Jadi lampu hanya akan menyala kalau kita menghubungkan baterai dengan kutub-kutub yang berlawanan. Oh gitu. Huni mengira ia memiliki ide cemerlang. Kalau kita memasang lebih banyak bola lampu, seharusnya cahaya menjadi lebih terang kan? Huni merangkai 2 baterai dan 2 bola lampu. 1, 2. Ternyata cahayanya sama aja seperti saat menggunakan 1 bola lampu. Aneh sekali, kukira cahayanya akan lebih terang. Oh iya, ternyata alasannya karena bola lampunya harus berbagi listrik, sementara jumlah energi dari baterainya terbatas. Jadi cahayanya tidak seterang yang diharapkan karena kedua bola lampu harus berbagi energi listrik. Nah, Huni dan Coli membuat satu rangkaian listrik lagi. Ia menghubungkan 3 baterai. 1, 2, 3. Dihubungkan dengan kabel ke 1 bola lampu. Wow, cahayanya sangat terang. Sepertinya cukup untuk menerangi gua. Baiklah, sebaiknya kita jangan memasang saklar dulu. Saat rangkaian ini dipasang di topi akan sulit menyalakannya. Lepaskan dulu kabelnya, nanti kita hubungkan lagi saat masuk ke dalam gua. Huni dan Coli memasukkan sirkuit ke dalam kotak dan mengeluarkan bola lampu dari sebuah lubang. Kemudian mereka mengikat kotak itu ke topi mereka. Yeay, kita siap menjadi penjelajah gua yang hebat.
Akhirnya semua sudah siap. Saat mengambil kardus yang berisi bayi kelelawar, Huni berkata, "Jangan takut bayi kelelawar, kami antar kamu pulang sekarang." Huni dan Jolly masuk ke dalam gua. Saat mereka menghubungkan kabel dan saklar dan bola lampu di sirkuit, gua menjadi terang benderang. Ini ada cahaya dari lampu topinya. Ia merasa seperti penjelajah sungguhan. Huni dan Jolly terus masuk ke dalam gua, disinari senter buatan sendiri. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya Huni dan Jolly melihat ada kelelawar. "Lihat," kata Huni. Bayi kelelawar mencicit lemah saat Huni mengeluarkannya dari kardus. Dikeluarkan pelan-pelan. Lalu seekor kelelawar besar terbang ke arah mereka, menyambar bayi kelelawar dan terbang menjauh. Wow, itu pasti induknya. Selamat jalan kelelawar kecil. Huni dan Jolly melambaikan tangan kepada si bayi kelelawar. Dadah. Mereka berjalan pulang dengan lega dan gembira. Sanggup itu menggah tapi yuk kita buat juga. Let's go. Let's go. Kita ambil dulu sapinya. Taruh deh di kertas. Terus kita tempel deh di kursi atau meja yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya kita buat deh ambing sapinya dengan sarung tangan lateks. Biar warna airnya lebih putih kayak susu, kita tambahin sedikit tepung. Dan dia lagi bikin apa? Ya, tuang air ke dalam situ. Lagi. Terus sampai habis. Oke. Kayak susu, kita tuang ke sini. Nih. Dan dia masukin. Tinggal kita taruh pas di bawah perut sapinya. Awalnya ibu pakai selotip tapi kurang kenceng. Habis itu ibu ikat pakai tali rami. Lubangi ujung sarung tangan pakai jarum. Kemudian siap deh dimainkan. Ayo semangat memerah sapinya biar dapat susu yang banyak. Ini pencet dari atas. Ya tuh. Aduh, malah muncratnya di situ ya. Pencet yang terakhir tadi ya. Nah, tuh keluar. Keluar terus. Terus. Ya. Genggam ya gitu. Ada keluar mana? Muncrat
lihat. Ih. Yang mana? Ya, yang tengah itu. Ya, ada. Dari yang ibu lubangin. Ada. Ada. Muncratnya di sana. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk Ke baca dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Dilihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh, warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Boleh bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of Dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngeliat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends.
Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Beruang madu. Mouse deer dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Gimana? bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow. Ini aksinya remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Wow. Remang save the mouse deer. Pow, pow. Yay, finally yes dengan jurus pow pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go. We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak Dania? Gini. Oh gitu ombak. Ya, mereka berlayar di tengah lautan yang luas banget. Remang and mouse deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh, yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin Big Fish? Dengan jurusnya pow-pow. Coba pow-pow-pow. Yeay, Remang defeats the Big Fish. Even though the Big Fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water.
teman-teman, ini aku lagi di Pizza. Nah, sekarang aku lagi memanggang pizza untuk pelangganku. Aku dapat 2 jempol dari pelanggannya. Terus pizzanya dimakan sendiri lagi. Karena aku ternyata lapar, aku kasih makan dulu juga deh. Tapi andanya cuma boneka ya guys. Aku sekarang sedang menyukur peliharaanku. Lalu aku mandikan, aku kasih air dan kasih sabun. Gosok. Terus aku ambil deh, tapi dihanduin dulu. Tapi di sana nggak ada handuk, jadi gak usah dihanduin. Kita lanjut masukin ke dalam situ. Gak usah deh. Nah, mau yang itu dia. Habis ini mau ngapain ya? Lanjut ke toko kue buat jualan kue. Ini ternyata banyak banget merek kuenya yang ada dalam oven. Aku sampai bingung taruh di mana. Lanjut aku susun ke tempat yang benar. Saatnya aku siapkan kue untuk pelangganku. Ada yang mau gak nih jualan aku? Enak loh. Terus aku masukin ke dalam oven biar dia gak dingin gitu. Lanjut aku mau menuang tehnya. Tutupnya kayak camplong. Gelasnya aku masukin ke oven. Aku lucu banget ya, karena itu aku masih kecil. Aku gak punya uang sama sekali. Nah, sudah jadi nih. Terus kita berikan ke pelanggannya. Akhirnya aku dapat uang, tapi bohongan. Habis itu aku mau bikin kue, kasih topping. Ada jeruk, suka banget makan jeruk, tapi ini cuma jeruk bohongan. Nah, hijau itu adalah kiwi. Ada yang suka kiwi gak? Kalau aku sih gak suka. Nah, aku kasih strawberry. Lah, toppingnya ketinggalan. Toppingnya jatuh terus loh guys. Soalnya ini toppingnya tuh bentuknya bulat, terus jadi jatuh-jatuh deh.
pelangganku minta minum. Aduh, kok malah dimasukin lagi guys gelasnya. Ampun loh. Hebat loh tahan panas, padahal ini dari oven. Karena aku manusia api. Selamat menikmati pelangganku. Dadah guys. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi nonton penampilan Marawis dan Tari Tartar kakak-kakak di SD Albaina. Tuh aku tuh yang pakai jilbab coklat. Selamat menonton.
Assalamualaikum. Halo teman-teman, Ketemu lagi sama Kakak Aziza. sama kakak Dania. Iya, hari ini kita mau baca buku lagi nih. Ceritanya kali ini berjudul I like your way. Iya. Nah, penulis buku ini adalah Kakak Audelia Agustin. Ilustratornya adalah Kakak Haikal. Haikal. Lalu buku ini berbahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Inggris oleh Room Room to to Read. read. Publishernya Yayasan Litara. Iya. Yuk kita langsung lanjut aja ya. Mom, Rano goes to Alice's birthday party. Rano lagi mau pergi ke rumahnya Ali. Mau ke kalau Alif mah ayahnya Dania. Mau ada acara ulang tahun. Iya, Wah itu Rano lagi jalan. dia ketemu sama Wuri. Iya, Rano adalah anak yang tidak bisa melihat. Ia bisa sampai ke rumah Ali nggak ya? Bisa. Oke, coba kita lihat yuk perjalanannya. Ayo masih jauh ke sana. Wih, jauh sekali. Gimana caranya? Sana. Let's go together, Rano. I can guide you. Ada temannya yang bernama Wuri. Bajunya Wuri warna apa tuh? Warna merah, total putih. Cantik sekali. Kalau si Rano itu tuh biru garis-garis putih. Rano mau nggak ya dituntun sama Wuri? Nggak. No need, Wuri. I know the way. I know the way. Hey, why are you sniffing? Am I smelly? Or do you need help? No need, Wuri. I know the way. Ngapain ya Ranonya? Dia cuma bau sate. Wih, dia cium bau sate, teman-teman. Sate! This is the aroma that you already sniff. Oh, I know, kata Wuri. This is the clue for you to turn right, isn't it? Your way is great. Kira-kira apa ya baunya? Sate? Kosong. Baunya bunga? Kayak bau garam. Kalau baunya ikan? Amis. Dari bau ternyata kita bisa tahu ya, walaupun nggak ngelihat ya. Sniff in its aroma and you will know the direction. Direction. Why do you stop? Why do you hold the wall? Are you dizzy? No. Let me help you. No need, Wuri. I know the way. Kenapa ya Ranonya pegang dinding? Karena dia mau touch. Oh yes. It turns out this wall is different. The only river stone. It's cat. Oh, it's cat. Yes. The only river stone wall around here. Oh, I know. This is the clue for you to turn left. Your way is great. Touch. Touch the wall. Touch the cat. Gimana kalau kita pegang cat gimana? Lembut. Kalau kita pegang durian? Feel the surface and you will know the direction. Watch out, Rano. There is Padang. Let me guide you. No need to worry. I know the way. Great! You can avoid it although you cannot see. This stick is really helpful. Book. Watch out, Rano. The dog is out of the fence. Yeah. Yes, I have known it, Wuri. Oh, the dog's bark must be a clue for you to go ahead. Great, you know a lot. Listen. Gimana ya bunyinya telepon? Kring. Bunyinya burung? Kalau ayam berkokok? Kukuruyuk.
Pay attention to the sound and you will know the direction. We have been at Ali's house. Hooray! Sudah rame. Banyak loh teman-temannya. Ada apa aja ya di rumahnya Rono tuh? Ada balon, ada kayak yang ini di atas kepala Ondel-ondel, ondel-ondel. hiasan-hiasan ya. Wah, ada banyak juga yang bawa kado ya. Ini yang apa nih? Rebutan. Ya Allah. Rebutan kado. Padahal itu kan siapa yang bawa itu punyanya dia. Iya. Let me guess. Ayo kita coba. Nyam 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 gemblang. Kue cucur. Nyam nyam nyam. And kembang goyang. Yay, you are right. I know what you want to say, Wuri. Taste, taste, taste. Recognize the taste. This is my way, Wuri. I like your way, Rano. Tadi rumahnya Rano. Belok Terus, kanan baru- dengan mencium. Bau sate. Habis itu dia belok kiri dengan memegang Wall. stone wall. Stonewall. Habis itu dia terus Ada genangan sama air. ada suara anjing menggonggong. Terus sampai deh ke rumahnya Ali. Yang itu. Yeay, Rano berhasil sampai ke rumahnya Ali. Segitu dulu ceritanya kali ini. Gimana teman-teman? Seru nggak cerita Iya. Rano pergi ke Rumah Ali. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Di read aloud selanjutnya. Dadah. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a, there a, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a, there a, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a, there a, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old
Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. People on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah, muah, muah. With me. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo Flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu Flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah Flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo,
Flamingo, leher panjang, kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah, Besti. Aku cari makan dulu ya. Dadah. Assalamualaikum ayah bunda. Ada yang tahu ini minggu apa? Minggu ketiga Ramadan? Wah, bener banget. Semoga puasanya lancar semua ya. Selain itu, ini juga masuk dalam Pekan Imunisasi Dunia. Anak-anak di rumah sudah lengkap belum nih vaksinnya? Kalau ayah bunda, ada yang sudah vaksin COVID? Mungkin lagi nunggu antrian atau malah masih ragu? Bentar dulu. Lah ini kan pekan imunisasi, kok malah bahas vaksin? Nah iya, jadi memang vaksin itu adalah salah satu cara tubuh mendapatkan imunisasi atau kekebalan secara aktif. Ada aktif, jadi ada imunisasi pasif. Ada, misal kekebalan tubuh yang diturunkan ibu pada janinnya selama kehamilan. Pasif karena nggak nunggu ada kumannya nyerang dulu, kekebalannya yang langsung dikasih. Juga selama pandemi kita sering dengar, dicari donor plasma dari orang yang sudah sembuh COVID-19 untuk yang masih berjuang sembuh. Nah, diharapkan antibodi yang sudah terbentuk di darah pendonor bisa membantu proses penyembuhan. Meskipun cara ini masih perlu diteliti lagi ya untuk melihat efektivitasnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi vaksinasi termasuk dalam bagian imunisasi aktif. Nah, ibu pengen bacain komik tentang vaksin yang dibuat oleh Maki Naro, seorang kartunis dan blogger untuk Popular Science. Walaupun dalam bentuk komik, kisahnya dibuat berdasarkan data dan semoga bisa menghalau mitos-mitos seputar vaksin yang bikin ragu ya. Bismillah. Keberhasilan vaksinasi. Inilah bukti-buktinya. Perkembangan teknologi kedokteran 100 tahun terakhir telah melampaui perkembangan teknologi dalam sejarah kedokteran dari masa sebelumnya. Berasa nggak sih sekarang hidup kita relatif jauh dari penyakit-penyakit mematikan seperti zaman dahulu kala? Itu adalah jasa dari vaksinasi. Meskipun sudah banyak bukti keberhasilan vaksinasi, nggak sedikit orang yang masih galau. Vaksin polio, vaksin cacar, apa sih yang mereka masukkan dalam tubuh kita? Gak apa-apa, boleh berpikir kritis itu baik dan mudahan bisa mendorong kita untuk mencari tahu ilmunya lebih dalam. Oke, mari kita simak. Pada tahun 1798, penyakit cacar atau variola menyebabkan kematian ratusan ribu orang per tahun. Kalau sekarang kayaknya biasa ya, anak SD cacar ketularan temannya paling seminggu 2 minggu insya Allah sembuh. Nah, kalau zaman dulu enggak, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, sampai seorang bernama Edward Jenner memperhatikan bahwa gadis pemerah susu sapi yang pernah terkena cacar sapi, ini adalah jenis penyakit cacar yang lebih ringan ya, tidak terkena cacar. Inilah vaksin pertama. Vaksin seperti latihan untuk tubuhmu. Dengan menggunakan virus yang lemah atau rusak, vaksin akan memancing reaksi imunitas tubuh tanpa menyebabkan tubuh terkena penyakit tertentu. Dengan demikian, tubuhmu bisa membangun antibodi yang tepat dan membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Kuman-kuman mental. Sejak implementasi program vaksinasi, penyakit cacar telah berhasil diberantas. Penyakit seperti polio, campak, gondong, dan rubella sudah jauh berkurang dan diharapkan bisa segera musnah. Terus kalau vaksin bisa bikin kebal, kenapa aku harus mengulang vaksin influenza tiap tahun? Yang namanya evolusi itu seperti balapan yang tiada akhir.
Ketika kita kebal terhadap suatu penyakit, si penyakit berusaha beradaptasi untuk menembus sistem kekebalan tubuh kita. Nah, virus flu itu jago banget dalam beradaptasi kayak gini. Tiap tahun, para ilmuwan memprediksi strain virus yang mana yang paling berbahaya dan perlu dilawan dengan vaksinasi. Tapi kan katanya vaksin menyebabkan autis. Tidak. Mitos tersebut berawal pada tahun 1998 ketika sebuah jurnal kedokteran Inggris bernama The Lancet mempublikasikan makalah yang mengklaim hubungan antara autisme dengan vaksin MMR, Measles, Mumps, Rubella. Namun setelah investigasi panjang diketahui bahwa Andrew Wakefield yang menulis makalah tersebut tidak hanya memalsukan data, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak etis. Misal, ia membayar anak-anak yang datang ke pesta ulang tahun anak laki-lakinya untuk diambil sampel darahnya. Tiap anak diberi uang 5 pound sterling. Wakefield juga memiliki banyak konflik kepentingan. Sebelum menerbitkan makalahnya, ia mengajukan paten untuk vaksin MMR versinya sendiri. Ia dibayar ratusan ribu pound sterling oleh sebuah LBH di Inggris atas testimoninya dalam sebuah gugatan melawan produsen vaksin MMR. Ya, semua itu sayangnya tidak dilaporkan. Tak lama kemudian, selebriti seperti Jenny McCarthy, seorang mantan model Playboy, termakan kebohongan Wakefield dan mulai menyuarakan ketakutan serta opini non-ilmiahnya. Dalam sekejap merebaklah tren anti-vaksin yang menginginkan anak-anak tetap murni, bebas bahan kimia. Pada saat kesalahan Wakefield terungkap, makalahnya ditarik dan lisensi medisnya dicabut. Sayang, bola salju sudah terlanjur menggelinding. Banyak orang yang termakan bualan Wakefield dan dia diangkat sebagai martir oleh para pendukung anti-vaksin. Sekarang kita paham bahwa autisme adalah salah satu spektrum gangguan perkembangan dan para ilmuwan belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkannya. Ya, kita terus belajar hal-hal baru setiap hari. Tapi tidak ada satupun yang mencurigai vaksin sebagai penyebab autisme. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian. Nihil. Tapi ada yang share tentang komposisi bahan vaksin. Serem-serem banget, bahan kimia semua. Masyarakat cenderung merasa takut terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Hal ini menjadi senjata utama para pendukung anti-vaksin. Dengan membuat daftar komposisi bahan vaksin dan menyebarkannya, masyarakat bingung, terjangkit rasa was-was dan takut. Contohnya seperti ini, ada senyawa timerosal seringkali ditunjuk sebagai penyebab autisme. Timerosal merupakan zat anti jamur yang digunakan sebagai pengawet vaksin dalam ampul multidosis. Di dalamnya memang terkandung atom merkuri. Hal ini memungkinkan kita untuk memvaksinasi banyak orang dari satu ampul. Banyak dari kita terlanjur menganggap merkuri itu senyawa yang buruk. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Kita mungkin lupa bahwa dalam masakan yang kita makan setiap hari ada satu zat yang terbuat dari 2 unsur yang paling labil dan mematikan di dunia. Ya, sodium atau natrium adalah logam yang sangat reaktif. Bila terkena air bisa meledak. Klorin juga bersifat korosif. Tapi kedua unsur tersebut membentuk garam yang aman dikonsumsi setiap hari. Nah, merkuri yang terkandung dalam timerosal adalah etil merkuri yang dapat dikeluarkan dari tubuh, tidak terakumulasi. Tidak seperti saudaranya, metil merkuri yang merupakan senyawa jahat dan dapat diakumulasi dalam tubuh. Padahal metil merkuri itu terbentuk secara alami loh. Kamu tahu metil merkuri yang jahat itu ada di mana? Ya, tuna. Inilah kenapa kita mesti membatasi konsumsi tuna dan ikan-ikan laut berukuran besar lainnya, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.
Meskipun ada risiko dengan maksud mengurangi kekhawatiran publik akibat misinformasi, CDC pun menghentikan penggunaan timerosal dalam vaksin. Bahkan setelah penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara timerosal dalam vaksin dengan autisme. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan kasus autisme ini berkaitan dengan kesadaran yang lebih besar dan diagnosa yang lebih baik atas autisme. Zaman dahulu penyandang autisme seringkali hanya dilabeli gila dan tidak mendapatkan terapi. Yang dirugikan adalah masyarakat di negara berkembang yang kini harus membayar lebih mahal untuk vaksinasi. Karena bila tidak menggunakan timerosal, maka vaksin tidak bisa lagi disimpan dalam ampul multidosis, melainkan harus dalam ampul single dosis. Biaya produksi pun jadi semakin besar. Misinformasi lainnya adalah mengenai penggunaan asam klorida HCl dalam vaksin. HCl kan berbahaya. Tapi ingat kan pelajaran kimia di sekolah dulu? Larutan asam bisa ditambahkan ke larutan basa untuk memperoleh pH netral. Itulah yang terjadi dalam pembuatan vaksin, saudara-saudara. Oh iya ya. Masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum menyadari bahwa beda baik dan buruk itu seringkali terletak pada dosisnya. Contoh, air. Kita selalu disarankan untuk banyak minum air. Tapi terlalu banyak minum air juga bisa membunuh kita loh. Pada tahun 2007, seorang wanita di California meninggal dunia setelah minum air 6 liter dalam waktu 3 jam. Waduh, dan masih banyak kasus water intoxication lainnya. Kandungan bahan-bahan kimia yang menyeramkan dalam vaksin masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan FDA dan badan kesehatan lainnya. Formaldehid misalnya. Formaldehid merupakan salah satu hasil samping metabolisme tubuh secara alami loh. Selama membaca komik ini aja, tubuhmu memproduksi formaldehid dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terkandung dalam vaksin loh. Kelompok anti-vaks juga berbohong mengenai bahan vaksin agar masyarakat semakin takut. Kebohongan ini disebarkan melalui website bernama keren supaya banyak orang yang tertipu. Misalnya, vaccinetruth.com, The National Vaccine Information Center, dan juga melalui penggiat anti-vaksin lokal, misal Ibu USA. Pilih-pilih kalau gabung grup di FB ya. Kandungan vaksin yang selama ini dirahasiakan oleh para dokter, ginjal monyet, otak babi, janin hasil aborsi. Aduh, makin ngawur kan makin heboh. Tapi kalau semua itu tidak benar, mengapa masih banyak orang yang anti vaksin? Ironisnya, gerakan anti vaksin ini mirip dengan patogen yang mengancam kita. Sayang sekali tidak ada vaksin untuk kebodohan ya. Mereka berlomba-lomba menebar ketakutan akan vaksinasi, sementara membahayakan masyarakat dari berbagai ancaman penyakit. Timerosal menyebabkan autisme. Tubuh bayi yang kecil tidak siap menerima vaksin. Pakai referensi jurnal kesehatan ya, bukan majalah. Setiap kali tuduhan para anti-vaks dibuktikan salah oleh ilmu pengetahuan, mereka langsung membuat tuduhan baru tanpa mau mengklarifikasi atas kesalahan mereka sebelumnya. Aluminium. Oke deh kalau begitu, tapi kalau nggak ingin vaksinasi ya biarin aja dong. Kan itu hak mereka untuk memilih mau vaksinasi apa enggak. Sayang, pernyataan itu cuma benar jika keputusan mereka tidak mempengaruhi orang lain. Tapi faktanya tidak demikian. Salah satu manfaat dari vaksinasi adalah suatu efek yang disebut herd immunity. Jika persentase masyarakat yang divaksinasi dalam satu populasi cukup banyak, lebih dari 83-85%, maka penyakit akan susah mewabah. Yang dilindungi oleh vaksinasi tidak hanya orang yang divaksin, tapi orang yang di sekitarnya karena suatu kondisi tidak atau belum bisa divaksin. Misal, terlalu muda,
belum masuk jadwal vaksinasi, atau orang-orang yang memiliki alergi, memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Dalam herd immunity, yang divaksin turut melindungi yang tidak divaksin. Kita bisa lihat di ilustrasi ini, bulatan pink digambarkan untuk orang-orang yang tidak divaksin dan belum memiliki kekebalan. Ketika penyakit akan menyebar, bulatan biru atau orang-orang yang telah memiliki kekebalan menjadi benteng bagi kelompok rentan atau bulatan pink lainnya. Semakin banyak orang yang menolak vaksinasi, kemungkinan untuk terjadi wabah suatu penyakit akan semakin besar. Beberapa penyakit yang nyaris berhasil diberantas kini mulai kembali lagi. Campak, batuk rejan. Sebelum gerakan anti vaksin menjadi tren, penyakit ini bagaikan dongeng karena kasus kejadian yang sangat sedikit. Sekarang, Amerika Serikat tengah mengalami KLB campak dan batuk rejan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Memangnya vaksin benar-benar aman tanpa risiko? Rasio manfaat dibandingkan dengan risiko dari vaksinasi merupakan salah satu yang paling tinggi di bidang medis. Dan sebagaimana kebanyakan prosedur medis, ada risiko yang di vaksin ini disebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebagian besar gejalanya relatif ringan, misal bekas suntikan jadi bentol kemerahan, mengalami sakit kepala, demam. Ada juga KIPI yang gejalanya lebih serius, namun hal ini sangat jarang terjadi. Kemungkinannya 1:1.000.000. Sayangnya banyak orang yang tidak pandai dalam menilai risiko. Ada orang yang tidak mau memakai sabuk pengaman ketika mengemudi karena takut tidak bisa cepat keluar mobil jika ada kecelakaan. Aku menghabiskan uangku untuk beli lotre dibanding ditabung. Ya, siapa tahu menang, kan bisa hidup enak. Sebagaimana penyakit, rasa takut dan misinformasi sangat mudah menyebar, menjangkiti mereka yang belum punya kekebalan. Yuk kita cari informasi yang akurat. Percayakan suatu hal kepada ahlinya. Ahli di bidang vaksin ya dokter, bukan sarjana hukum atau penjual online ya. Yuk berkontribusi membentuk herd immunity dengan turut mengedukasi orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa vaksinasi sesuai jadwal. Sedihnya, data dari WHO tahun 2019 menunjukkan masih ada 19,7 juta anak di dunia yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Bahkan ada yang belum dapat sama sekali. Dan tebak, ya Indonesia termasuk 10 besar negara penyumbang anak yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Padahal udah digratiskan ya. Gimana kalau bayar? Oke. Sekian dulu, semoga makin mencerahkan keraguan di hati seputar vaksin ya. Ayah, bunda, kakek nenek juga bisa mulai cek kondisi kesehatan untuk tahu bisa menjadi penerima vaksin COVID-19 atau tidak. Share video ini ke teman-teman, keluarga, tetangga yang masih pada kemakan hoaks seputar vaksin. Yuk vaksin, karena tak kenal maka tak kebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Parentify. Kita belajar bersama di Museum Musik Dunia yuk. Museum ini ada di area Jawa Timur Park 3. Letaknya di lantai 1 di Nomol, Kota Batu. Di lantai pertama terdapat berbagai alat musik dari seluruh dunia. Lihat, ini adalah pipe organ atau organ pipa. Alat musik yang suaranya bersumber dari pipa yang dialiri udara. Ini adalah cikal bakal organ elektronik yang kita tahu sekarang. Ini adalah zongruan dan tuo bushiware dari Cina. Ada juga harpa dan alat musik petik lainnya. Pada bagian ini ada berbagai alat musik asal benua Eropa. Salah satunya ada hurdy-gurdy yang menghasilkan suara seperti biola. Di sebelahnya ada drum set dari Terry Bozzio, drummer terkenal asal Amerika. Memasuki daerah Timur Tengah, ada alat musik bernama oud yang sangat mirip kecapi.
Di sebelahnya ada alat musik dari India yang bernama Veena. Dalam bahasa Sanskerta, Veena berarti alat musik. Ada infografis tentang evolusi grand piano. Apakah teman-teman tahu kalau piano memiliki senar? Dengan menekan tuts pada papan piano akan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Di bagian sini ada auto harp, alat musik yang memiliki tuts untuk ditekan dan senar untuk dipetik. Yang ada di dalam kotak kaca adalah Mayuri Veena yang memiliki khas terdapat bulu merak. Lihat, ada patung lilin, Krisdayanti dan Yuni Sarap. Dua penyanyi ini ternyata kelahiran dari Kota Batu, Jawa Timur. Sambil melihat-lihat alat musik dari berbagai negara, Ibu pengen jelasin pembagian jenis alat musik nih berdasarkan sumber suaranya. Yang pertama, aerofon. Aerofon berarti udara. Kelompok alat musik ini suaranya berasal dari getaran udara. Contohnya seruling, trompet, harmonika, klarinet, organ pipa, dan lain-lain. Jenis kedua, kordofon. Alat musik ini menghasilkan suara melalui getaran senar. Cara memainkannya bisa dengan dipetik seperti gitar, sasando, harpa, atau ditekan seperti piano. Senar juga bisa digesek seperti pada biola dan cello. Ketiga, ada membranofon. Jenis alat musik ini menggunakan membran atau selaput sebagai penghasil suara. Umumnya dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk. Contohnya seperti drum, rebana, beduk, dan lain-lain. Keempat, ada idiofon, alat musik yang menghasilkan suara langsung dari bahan pembuatnya. Bisa dimainkan dengan cara digoyang, ditepuk, atau dipukul dengan bantuan alat. Contohnya seperti angklung, simbal, gamelan, dan gong. Kalau teman-teman bisa main alat musik apa? Dan termasuk alat musik jenis apa dari 4 kategori tadi? Boleh cerita di kolom komentar ya. Gak kerasa udah puas mengitari lantai 1, kita coba naik ke lantai kedua. Di sini ada berbagai koleksi genre musik, memorabilia, juga sampel audio dari berbagai musisi. Gak lupa foto-foto juga. Pas banget nih Dania pakai baju hitam seragaman sama BTS. Naik lagi ke lantai 3, di sini ditampilkan area konser, alat musik klasik dan musik box dari puluhan tahun lalu. Gak kerasa sudah selesai petualangan kita di Museum Musik Dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Halo teman-teman. Kami mau naik turangga-rangga loh. Lah, ini bukannya komedi putar. Mau tahu jawabannya? Tonton terus videonya sampai akhir. Let's go. Ayo kita antri dulu. Lihat di sini memang tertulis nama wahananya turangga-rangga. Turangga-rangga itu apaan sih? Ada yang tahu gak? Jadi ternyata turangga-rangga itu diambil dari bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Turangga artinya kuda, rangga artinya bangsawan kerajaan. Turangga-rangga jadinya kuda bangsawan kerajaan. Pantasannya berasa jadi putri. Sensasi penuh atraksi, rekreasi untuk
Habis ini kita kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, dadah. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk temanin Dania nonton Tari Zaman. Bagus banget, rapi.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Hari ini kita mau cerita tentang I Learn About Textures. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Abid is sitting on the beach with cow and horse. They are soaking wet because they have just finished playing in the water. Cow, horse, sand, beach. Abid's father asked Abid if he wants to learn how to scuba dive. Wow, Abid has never tried scuba diving before. Duduk. Iya, duduk yang sini. Why are my hands so uneven? Says Abid, looking at his wrinkled hands. That means you are healthy. My teacher said that if our skin is in water too long, the wrinkles are a normal reaction of our nerves, says Hakim, all at once. Catch this bit, says Horse, as he throws a bottle of drinking water to Abid. Abid catches the bottle. Starfish, seashell, sand. 6. Well, because your hands are wrinkled, even though the bottle is wet, it's still not slippery, right? Cloud, says Horse, giving Abid a side glance. Cloud. Yes, you are right, says Abid, nodding his head. Nodding. Amazing, huh? Our skin is awesome. This is our skin anatomy. Because of our skin, we can feel raw skin, smooth,
and also hot or cold, explained Hakim eagerly. Baca buku. Abid strokes horseback. Horseback feels so smooth and soft, not to be outdone. Cow says, my back does too. I've never seen just how beautiful it is under the sea. When diving, I touched a dolphin that swam up to me. Its skin was really slippery, says Abid, still astonished by the experience. I also touched a sea turtle. Its shell is rough. Itu tortoise. Abid. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Kenapa ibu? Tortoise. Kenapa? Sea turtle. Kenapa? Abid. I also touched a sea turtle. Kenapa? Sea turtle. Kenapa? Its shell Kenapa? raw and as hard as wood. Kenapa? Sea turtle. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Unlike a tortoise, a sea turtle cannot pull its head and forelegs into its shell when it is threatened, explained Hakim. A hedgehog, yeah, it's hedgehog use its quills to protect itself against threats. Yeah, I once accidentally got a quill in my foot and it drew blood. Horse chuckles when he hears ghost story. Hey, let's make a sandcastle. We can show mother and father afterwards, say horse. They are all busy building the sand. Sekop. The sand at the beach is finer and softer than river sand. Sapi, so it's easy. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata sensory play punya banyak manfaat yang luar biasa loh. Antara lain, mengembangkan imajinasi, mengembangkan saraf untuk kemampuan bahasa dan kosakata anak, mengembangkan rasa empati, bahkan menstimulasi hormon dopamin yang membuat anak-anak merasa tenang dan nyaman. Wah, Masya Allah. Yuk kita mulai kenalkan berbagai sensory play. Main walaupun harus berkotor-kotor. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Makasih. Halo teman-teman, gue lagi di Yitzula. Ikuti keseruanku main dokter-dokteran dan penjual bunga. Dokter, tolong kucing saya sedang sakit. Baik ibu, akan saya selamatkan. Halo guys, hari ini aku jadi dokter. Aku sedang merawat hewan sakit. Aku siap-siap dulu. Nah, sekarang diperiksa. Terus diapain itu? Ditensi. Ditensi. Yang mana cara pakainya gak tahu deh. Sekarang di termometer, ukur suhunya. Aman, sipus tidak demam. Kita mau periksa telinganya guys. Sip, telinganya bersih. Sekarang lanjut, kita kasih apa itu namanya suntikan. Disuntik di tangannya guys, sama kayak aku waktu divaksin. Oh, itu adalah pempatan sih. Ibu pasangkan dulu.
Oh, seperti itu. Astaga, lepas lagi. Lepas lagi. Anggap aja hasilnya bagus ya guys. Oh, itu palu untuk sarafnya. Just. Tadi hasilnya kucingnya sakit perut. Kasih obat dulu. Sekarang udah selesai deh. Udah sembuh dia. Ternyata masih ada obat yang mau dikasih. Gak bisa dibuka. Loh, aku ngapain naik-naik? Ayahnya cari ayah buat buka. Akhirnya bisa dibuka. Sekarang sudah selesai deh. Mana gayaku keren gak jadi dokter? Aku memang cita-citanya jadi dokter hewan. Lanjut aku menjadi florist. Kok akhirnya punya uang guys, gak kayak di video sebelumnya. Ada pembeli yang beli bunga ternyata. Terima kasih sudah beli, datang kembali. Kok nggak bisa dibuka ya? Tuh bisa dibuka. Oh, ternyata aku berjatuh terlalu atas. Masukkan dulu uangnya. Siapa yang mau beli bunga? Sekarang aku lagi mewarnai burung. Nanti burungnya bisa masuk di layar loh guys. Tinggal masukin di bawah tempat ini. Terus burung yang aku warnai muncul deh. Sekarang aku masukkan. Nanti kalian lihat ya. Di mana ya burung yang aku warnai tadi? Tidak muncul-muncul. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo Besti semua, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Yuk bantu aku kasih makan burung enggang, si cantik dari Kalimantan Barat. Apa ya makanannya? Ikan? Oh, bukan. Daging? Bukan juga. Kita coba buah. Oh benar, dia suka. Sekarang ayo kita lihat aksi di alam liar. Halo teman-teman, aku adalah burung enggang. Aku biasa disebut rangkong. Aku adalah burung pemakan buah-buahan. Walaupun saat buah sulit didapat,
Aku bisa makan serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya. Makanan kesukaan kami adalah buah beringin. Selain rasanya yang enak, pohon ini selalu berbuah sepanjang tahun. Di hutan tropis ya. Oh iya, kami turut membantu kelestarian hutan loh, Besti Flanazing semua. Kami menyebarkan benih dari buah yang kami makan. Benih itu dikeluarkan bersama kotoran kami. Hihihi. Kami tinggal di pohon yang berlubang, tapi kami tidak bisa membuat lubang seperti burung pelatuk. Kami harus mencari lubang yang terbentuk secara alami di pohon sebagai sarang. Sedihnya, jumlah rangkong saat ini sudah semakin sedikit, Besti, karena luas hutan yang semakin sempit. Makanan dan sarang kami jadi terbatas. Juga perburuan liar yang menjadikan paruh kami sebagai hiasan. Besti semua, bila melihat hewan apapun dengan warna yang cantik atau bentuk yang menarik, cukup lihat kami dari jauh dan ikut menjaga lingkungan sebagai bentuk sayang kepada kami ya Besti. Oke Rangkong, terima kasih ya sudah mengingatkan. Biar kita semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi bersama? Aku adalah si burung rangkong, ku punya paruh besar melengkung. Ku sangat suka buah-buahan, ku buat sarang di pohon berlubang. Asalku Kalimantan, ayo bersama kita menjaga hutan. La 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 la, akulah si rangkong. Senang sekali bisa berkenalan dengan kalian semua. Jangan lupa kasih jempol dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru. Ujung Malang pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kekuasaan Mr. Cornelis Residence Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar. Tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah
membaca Al-Quran, huruf lu harus fasih. Juga hati lu harus bersih. Belajar, jangan tertipu. Iya, Bah. Saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke ujung dunia. Sekalipun lu ada di mana. Udah tenang. Iya, Bah. Saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Berdoa akhir, biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah, ihtasabtu billah wa tu'abiyallah, masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo, jalan.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939 Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali aku memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya Nur dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana. Di tanah yang masih dijajah Belanda.